Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zifa dengan NIM 23010251198. Saya kelas 3G dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan IPA Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Diki. Di sini saya akan menjelaskan isi dari modul ajar yang saya buat, yaitu memakan dan dimakan. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ini berisi tema, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, LKPD, penilaian proyek, dan manfaat pembelajaran. Yang pertama ada tema. Di tema ini ada judul, yaitu memakan dan dimakan, memahami rantai makanan. Yang kedua ada kelas, yaitu pembelajaran kelas di kelas 5 SD dengan model pembelajaran project based learning. Dan metode pembelajarannya yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Setelah didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, yang kedua peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar. Yang pertama, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Jawabannya yaitu makhluk hidup harus makan, minum, bernafas, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Jawabannya adalah tidak, karena semua makhluk hidup saling membutuhkan, contohnya manusia dan hewan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah siapa yang menjadi sumber makanan pertama dalam rantai makanan? Jawabannya itu tumbuhan hijau atau produsen menjadi sumber makanan pertama dalam rantai makanan karena dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang keempat, yaitu apa yang terjadi jika salah satu hewan dalam rantai makanan hilang? Jawabannya adalah jika salah satu hewan dalam rantai makanan hilang, keseimbangan ekosistem terganggu karena predator atau mangsa lain kehilangan sumber makanan atau menghadapi kelebihan populasi. Nah, tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah agar siswa memahami konsep rantai makanan, mengenali peran produsen, konsumen, dan dekomposer, serta menyadari hubungan antar organisme dalam ekosistem. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran project based learning yang kedua yaitu mendesain project. Yang pertama itu guru memaparkan materi tentang rantai makanan. Yang kedua, guru menentukan jenis ekosistem yang ingin digambarkan. Pilihannya bisa jatuh pada hutan, laut, atau sawah, tergantung pada kreativitasnya. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk melihat video tayangan cara membuat diorama rantai makanan. Yang keempat, peserta didik dibimbing oleh guru untuk membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi menyusun rancangan pembuatan proyek pemecahan masalah. Pelajaran nanti akan di sini dengan judul memakan dan dimakan. Tujuan pembelajaran memakan dan dimakan adalah memahami konsep rantai makanan. Yang kedua, mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan memakan dan dimakan dalam ekosistem. Pertanyaan pemantiknya itu bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini ada penjelasan mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini menjelaskan apa itu rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah hubungan saling bergantung antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi dengan cara memakan satu sama lain. Di sini ada salah satunya contoh rantai makanan di sawah. Selanjutnya menjelaskan memakan dan dimakan yaitu ada produsen, konsumen, dekomposer. Yang pertama itu produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri, biasanya tumbuhan. Tumbuhan menggunakan sinar matahari, air, dan udara untuk menghasilkan makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Yang kedua itu konsumen. Konsumen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi mereka harus memakan tumbuhan atau hewan lain. Nah, tingkatan konsumen ini ada tiga, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Konsumen primer ini adalah memakan tumbuhan langsung atau herbivora, misalnya sapi atau kelinci. Konsumen sekunder yaitu memakan hewan lain yang merupakan konsumen primer.
yaitu karnivora kecil, misalnya katak yang memakan serangga. Konsumen tersier, pemangsa puncak yang memakan konsumen sekunder atau hewan lain. Karnivora besar seperti elang yang memakan ular. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati seperti daun, bangkai hewan, atau sisa makanan. Dekomposer sangat penting dalam rantai makanan karena mereka mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang nantinya akan diserap kembali oleh tumbuhan. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Di sini saya memasukkan sedikit materi tentang jaring-jaring makanan. Di sini ada pengertian jaring-jaring makanan, yaitu adalah hubungan makan dan memakan antara makhluk hidup di alam. Di dalam jaring-jaring makanan, satu tumbuhan atau hewan bisa dimakan oleh beberapa hewan lain. Misalnya, rumput dimakan oleh belalang dan kelinci, lalu kelinci dimakan oleh elang, dan belalang dimakan oleh katak. Semua makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan saling membutuhkan untuk hidup dan mendapatkan energi. Ini gambar jaring-jaring makanannya. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari topik memakan dan dimakan dalam ekosistem adalah bahwa setiap makhluk hidup saling bergantung melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam rantai makanan ada produsen, yaitu tumbuhan, konsumen hewan dan manusia, serta pengurai, jamur dan bakteri yang bekerja sama menjaga keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan yang lebih kompleks karena satu makhluk hidup dapat berperan dalam beberapa rantai makanan. Semua ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di ekosistem. Sekian pemaparan materi dari ini. Selanjutnya kita akan pembuatan di sawah. Di sini saya menggunakan diorama di sawah. Baik, jadi di sini saya membuat diorama ekosistem sawah. Eh, Selanjutnya yaitu membuat jadwal. Yang pertama, guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Yang kedua, peserta didik menyusun waktu penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu monitoring project. Yang pertama, peserta didik dibimbing oleh guru melakukan pembuatan project. Yang kedua, peserta didik mencatat setiap tahapan kegiatan pembuatan project di orang merantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dibimbing guru mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian project pembuatan diorama rantai makanan. Yang kelima, ada pengumpulan dan analisis data. Peserta didik membuat laporan project atau karya untuk dipresentasikan di depan kelas dan di depan teman-temannya. Yang kedua, peserta didik dibimbing oleh guru memaparkan laporan dan menampilkan proyek diorama rantai makanan yang telah dibuat kelompoknya. Yang keenam yaitu menyajikan hasil, peserta didik dan guru menyimpulkan proyek pembuatan diorama rantai makanan. Yang kedua, dengan dibimbing guru, setiap kelompok memberikan tanggapan atas pemaparan laporan yang dilakukan kelompok lainnya. Yang ketiga, peserta didik dan guru menyimpulkan proyek pembuatan diorama rantai makanan. Yang ketujuh ada evaluasi dan refleksi. Yang pertama, guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang ketiga, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Baik, di sini ada lampiran LKPD yang pertama, yaitu ekosistem di sawah, membuat diorama rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada kelompok dengan nama-nama kelompoknya. Tujuannya untuk membuat siswa memahami konsep desa rantai makanan yang berhubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer melalui pembuatan diorama. Siswa dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan merancang dan membuat model fisik yang menggambarkan ekosistem. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan atau styrofoam, lem, gunting, lidi, pensil, dan gambar-gambar hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, ada tentukan elemen-elemen gambar dalam ekosistem sawah seperti produsen, yaitu padi, konsumen, yaitu ular, tikus, burung, dan komposer, yaitu bakteri
atau jamur. Yang ketiga, pembuatan dasar diorama, yaitu menyiapkan styrofoam dan menggunting gambar. Yang keempat itu ada atur semua elemen yang telah dibuat. Yang kelima, siswa menuliskan penjelasan singkat tentang setiap elemen dan perannya dalam rantai makanan ekosistem sawah. Yang terakhir, setelah diorama selesai, siswa mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Di sini ada LKPD-nya, di sini ada soal-soalnya. Dan selanjutnya ada lampiran LKPD yang kedua, yaitu ekosistem sawah, ekosistem hutan. Di sini ada gambar ekosistem hutannya, ada nama peserta didik, kelas, tanggal, nama kelompok. Di sini ada petunjuk kerjanya, ada pengenalan rantai makanan di hutan, contoh itu tumbuhan sebagai produsen, ada pohon besar, semak, atau tanaman kecil. Konsumen tingkat pertama ada kancil, rusa, dan ulat. Konsumen tingkat kedua ular atau burung hantu. Konsumen tingkat tiga ada harimau atau elang. Dekomposer itu jamur dan bakteri. Di sini ada latihan aktivitasnya. Seperti lengkapi tabel berikut dengan makhluk hidup yang sesuai perannya di rantai makanan hutan. Di sini ada peran-perannya, ada produsen, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, dekomposer, dan beserta jawabannya. Ada pohon besar, semak, atau tanaman kecil, kancil rusa atau ulat, dan sebagainya. Di sini ada soal selanjutnya, itu jelaskan bagaimana jika salah satu komponen rantai makanan di hutan hilang. Jawabannya itu jika salah satu rantai makanan di hutan hilang, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya jika hewan pemangsa seperti harimau hilang, jumlah hewan herbivora seperti rusa akan bertambah banyak. Akibatnya, tumbuhan yang dimakan rusa akan habis. Sebaliknya, jika tumbuhan hilang, hewan yang memakannya akan kelaparan dan bisa punah. Semua makhluk hidup di hutan saling bergantung, jadi kehilangan satu bagian bisa merusak semuanya. Di sini ada diskusi kelompok, yaitu bersama teman sekelompokmu diskusikan dampak kerusakan hutan terhadap rantai makanan. Jawabannya, kerusakan hutan berdampak besar pada rantai makanan. Hewan kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mencari makanan. Jika satu komponen rantai makanan seperti tumbuhan atau hewan hilang, keseimbangan ekosistem terganggu. Akibatnya, beberapa spesies bisa punah dan populasi hewan tertentu bisa bertambah atau berkurang secara tidak terkendali. Untuk itu, menjaga hutan sangat penting agar kehidupan di dalamnya tetap seimbang. Selanjutnya dalam lampiran LKPD yang ketiga, yaitu ekosistem laut. Di sini ada nama siswa-siswanya, kelas 5, tema ekosistem dan rantai makanan di laut, tujuan kegiatannya, alat dan bahannya, langkah kerjanya, dan pertanyaannya. Sebutkan contoh produksi konsumen tingkat 1, 2, 3, dan dekomposer di laut. Di laut, produsennya seperti fitoplankton, konsumen tingkat pertama seperti zooplankton, konsumen tingkat kedua ada ikan kecil, konsumen tingkat tiga ada ikan sedang, konsumen tingkat empat ada paus, sementara itu dekomposer seperti jamur. Yang kedua, mengapa fitoplankton disebut sebagai dasar rantai makanan di laut? Jawabannya adalah fitoplankton disebut sebagai dasar makanan di laut karena mereka merupakan produsen utama yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Energi ini menjadi sumber makanan bagi konsumen tingkat pertama, sehingga mendukung seluruh rantai makanan di ekosistem laut. Yang ketiga, apa dampaknya yang terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan laut hilang? Jika salah satu komponen dalam rantai laut hilang, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan populasi spesies lain, yang ada gilirannya mempengaruhi kesehatan dan berkelanjutan ekosistem secara keseluruhan. Yang terakhir ada pertanyaan, tuliskan tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk melindungi ekosistem laut, yaitu melindungi ekosistem laut adalah tanggung jawab kita semua. Beberapa tindakan sederhana yang dapat dilakukan antara lain kurangi plastik sekali pakai, bersih-bersih pantai, dukung produk laut berkelanjutan, edukasi diri dan orang lain, dan dukung organisasi lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada penilaian proyek. Guru menilai proyek siswa berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada kreativitas dan desain. Siswa dapat menghasilkan proyek dengan desain yang menarik, estetis, dan inovatif sesuai tema. Yang kedua, kelengkapan elemen ekosistem. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan semua elemen ekosistem seperti produsen, konsumen, dekomposer dalam proyek mereka. Yang ketiga itu penjelasan dan presentasi. Siswa dapat menyampaikan proyek dengan percaya diri dan menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur. Yang keempat ada keakuratan isi. Siswa dapat menyusun proyek dengan informasi yang akurat berdasarkan materi pelajaran dan sumber terpercaya. Nah, manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam topik pemakan dan dimakan ini adalah
eh, dapat membantu siswa memahami konsep rantai makanan secara mendalam, melatih kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi. Melalui proyek seperti diorama, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga meningkatkan keterampilan komunikasi, kesadaran lingkungan, dan kepercayaan diri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Dan di sini ada hasil dari diorama ekosistem yang saya tampak samping dan tampak atas. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.